Istilah tuna laras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi anak tuna laras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Penggunaan istilah tuna laras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti hal pekerja sosial menggunakan istilah sosial management terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Ahli hukum menyebutnya dengan juvenile delinquency. Menurut para ahli public law 94-242 Undang-Undang tentang PLB di Amerika Serikat mengemukakan pengertian tuna laras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosional adalah suatu kondisi menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala yang berikut dalam satu kurun waktu tertentu. Dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar, A. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan penginderaan atau kesehatan. B. Ketidakmampuan menjalin hubungan atau menyenangkan teman dan guru. Kaufman 1977 mengemukakan penyandang tuna laras adalah anak yang secara kronis mencolok berinteraksi dengan lingkungan dengan cara secara sosial tidak dapat diterima secara pribadi, tidak menyenangkan, tetapi masih diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima secara pribadi menyenangkan. Menurut Seisman dan Measure mengemukakan bahwa anak tuna laras adalah anak secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan. Pengklasifikasian anak tuna laras banyak ragamnya, di antaranya 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembra dan kawan-kawan tahun 1992 adalah anak tuna laras yang dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi seperti hiperaktif, agresif, membangkang, delinkuensi, dan yang menarik diri dari pergaulan, dan beresiko rendah autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak-anak tuna laras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku anak yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, kurang dewasa, dan agresif. Selain itu, banyak tingkah laku anak-anak yang digolongkan tuna laras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api dan ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seksual, dan lain sebagainya. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Coy pada tahun 1979 dalam Samuel A. Kirk and James J. Gallagher pada tahun 1986 yang diahlibahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan pada tahun 1991 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. B. Anak yang cemas menarik diri atau anxious withdraw adalah anak yang pemalu, takut-takutan, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. C. Dimensi ketidakmatangan atau immaturity, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Dan D, yaitu ada anak agresi sosialisasi atau socialized agresif, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Karakteristik anak tuna laras berdasarkan dimensi tingkah laku dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman pada 1986 terbagi menjadi 4. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku biasanya memperlihatkan ciri-ciri seperti suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, dan menantang. Kemudian yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri, biasanya dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, terasing, tak berteman, rasa tertekan, rendah diri, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, dan suka berrahasia.
Yang ketiga, anak yang kurang dewasa biasanya dilihat dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi. Biasanya dapat dilihat dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Karakteristik anak tunalaras. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, atau emosional, fisik, atau kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. 2. Seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. 3. Seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. 4. Seringkali membolos sekolah. 5. Lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit atau perlu istirahat. 6. Anggota keluarga, terutama orang tua, lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. 2. Perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. 3. Melakukan kejahatan remaja, seperti telah melanggar hukum. B. Karakteristik emosional. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas. 2. Adanya rasa gelisah, seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Terakhir, karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras biasanya ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Kelainan lain yang merujuk kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Berikut adalah layanan pendidikan bagi anak tunalaras. Yang pertama, menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual. Yang ketiga adalah memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Keempat, menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kelima, memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang keenam, memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar. Dan yang ketujuh adalah menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Menurut Priangelo dan Giuliani 2008, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras ataupun tuna sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interest boosting atau meningkatkan perhatian siswa. Agar siswa tidak terlalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan, alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam pembelajarannya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, providing more information atau memberikan informasi lanjutan. Memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil pembelajaran siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan, persepsi, atau kesalahpahaman. Dan yang ketiga ada tension reduction toward humor atau mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali suatu masalah yang
potensial sekalipun akan terendamkan jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tanda pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun, keadaan ini perlahan dapat terendam dengan datangnya selingan humor. Acknowledging the message atau memberikan suatu pesan pengakuan. Memberi pesan pengakuan dengan jujur dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibanding memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Dan yang kelima, sinyal interference atau sinyal interferensi, termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya